Bolehkah seorang perempuan bekerja setelah menikah setelah mendapatkan izin dari suaminya? Perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku 3 syarat. Pertama, izin suami. Izinnya mesti murni. Banyak juga suami mengizinkan istri karena dia ditekan. Abang kalau tak izinkan tengok. Yang kedua, menutup aurat. Tidak solek-solek jahiliah. Jangan bekerja ke kantor pakai solek, makeup, muka putih, tangan hitam. Bedak Kelly 2 inci. Lipstick tebal minta ampun. Sampai di kantor orang ketawa, awak ketawa. Orang senyum, awak senyum. Rupanya yang disenyumkan orang, awak lupa salah pakai. Kanan hijau, biru. Pertama, izin suami. Yang kedua, jangan solek-solek jahiliah. Yang ketiga, jangan bercampur aduk laki-laki yang tak mahram. Kalau ada tugas keluar kota, ada suami, ada kepala dinas, ada kepala kantor, ada kawan, ada sahabat. Ini boleh. Berapa lama waktu yang diperbolehkan diizinkan oleh suami istri untuk berjauhan setelah menikah karena hal-hal tertentu, misalnya berjauhan? Tak ada batas waktu, karena laki-laki ini tak sama. Ada laki-laki yang tinggi, ada laki-laki yang sedang, ada laki-laki yang rendah. Ada yang nafsunya bisa dia tahan sampai 3 bulan, 4 bulan. Ada pula tak tahan, pagi aja berpisah, petang udah berkunang-kunang dia. Macam-macam. Jadi kenali suami anda itu termasuk tipe yang mana. Kalau dia termasuk yang 300 tenaga kuda, jangan kamu pergi jauh-jauh. Bagaimana hukum non-muslim mengucap salam kepada muslim? Idza sallama alaikum ahlul kitab. Kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kalian, faqulu wa alaikum, maka jawablah wa alaikum. Assalamualaikum, wa alaikum. Assalamualaikum, wa alaikum. Apa arti wa alaikum? You too, kamu juga. Assalamualaikum, kamu juga. Begitu caranya. Lalu kemudian, bolehkah kita mengucapkan salam kepada non-muslim? Tak boleh. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kau ucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana caranya kalau ustaz ceramah di kantor dinas, kantor wali kota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada kalian penghuni surga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang di dunia senang, di akhirat masuk neraka, salam sejahtera buat kalian semua. Nabi jangan bilang kuat-kuat, sakit hati dia. Ini anti kebinekaan, lagi-lagi anti kebinekaan. Bagaimana menurut Pak Ustaz tentang non-muslim mengucap password untuk hijrah ke Islam tapi datang ke acara? Apa salahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, maka masuk Islam. Masalah gunting pita bisa belakangan. Apa gunting? Sunat. Makanya ustaz-ustaz jangan ceramah terlalu keras. Ini ustaz-ustaz ceramah di atas mimbar. Yang pertama kali berhitan adalah Nabi Ibrahim. Bersunat umur 80 tahun dipotong pakai kampak. Takut loh orang masuk Islam mendengar kampak. Jangan. Coba kesampaikan yang lembut. Bersunat itu tak sakit. Macam digigit semut aja tak sakit. Sikit. Kau dulu sakit? Enggak, tapi aku lari tak kemana-mana. Tuh. Jangan menggunakan kata-kata yang provokatif, kata-kata yang tak bersahabat. Rukun Islam ada 5 perkara. Banyak Cina-Cina takut masuk Islam. Hanya 5 perkara lah katanya. 1 perkara 25 juta gitu. Pak Ustadz, bagaimana saya menguatkan hati untuk hijrah? Saya takut masuk Islam karena orang tua. Saya ingin hijrah dengan mencari pasangan yang soleha untuk menuju Islam. Karena saya masih menerima subsidi dari orang tua walau saya sudah bekerja, sementara saya masih semester. Maka engkau saudaraku yang masuk Islam, engkau bersyahadat, engkau dilindungi oleh undang-undang di dalam Republik Indonesia. Siapa yang masuk Islam dengan tidak ada paksaan? Wahai saudaraku, betulkah engkau masuk Islam tidak ada paksaan dari dimanapun? Betul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa orang tuamu mengusir, maka dulu di UIN ada yang sholat di dalam kamar, kuncinya rapat, sholat di dalam kamar. Dibelinya mukena, perempuan kuliahnya di UIN Suska, bisa dia sholat, memperjuangkan akidahnya, luar biasa. Tidak ada yang lahir memilih perut siapa yang mau dia masuki, tak ada. Maka tak boleh kita ejek orang Batak, Batak. Tak boleh kita ejek, Cina, tak boleh. Apa pernah dulu malaikat bawa kertas multiple choice? Mau jadi Batak, mau jadi Cina? Tak ada. Itu semua takdir Allah. Tapi setelah lahir ke dunia kau memilih, hai saudaraku. Masuk ke dalam perut Batak Tapanuli Utara, Kristen, cari Islam, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustadz Nababan. Masuk dalam perut orang Sulawesi Utara,
mencari Islam, cari Islam, cari Islam, jadi Ustadz Yahya Waloni. Masuk ke dalam perut orang Cina, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustadz Felix Xiao. Itu luar biasa perjuangannya. Sekarang ada ustadzku yang mencari, kau berusaha, diberikan Allah jalan. Kau lebih mulia daripada Ustadz Somad, lebih mulia daripada kami semua. Ustadz Somad, catatan dosanya berimbang dosa. Tapi kau saudaraku, kalau kau masuk Islam, catatan amalmu diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol cuma dua. Pertama mu'alaf, yang satu lagi pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Bagaimana hukum alat musik? Saksofon, biola, keyboard. Apa hukum alat musik? Maka alat musik, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, alat musik kata dia tidak haram. Dikajinya. Jangan burukkan saya, Om Somad menghalalkan gitar. Enggak. Alat musik itu sama macam pisau. Kalau dipakai memotong tangan, putus. Tapi kalau dipakai memotong kambing, dapat pahala. Begitu juga dengan alat-alat. Alat-alat musik yang dipakai untuk lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Pakai alat musik. Lagu Maher Zain, lagu Opik, lagu bagus sekali. Nah, bolehkah seorang muslimah bernyanyi di muka umum dengan tujuan dakwah? Tidak. Kenapa? Karena mukanya nanti akan ditengok bini orang, ditonton laki orang. Banyak laki-laki yang menengok bininya dengan menengok orang beda. Menengok bini orang meniti Elio, menengok bini meniti Matung. Oleh sebab itu kalau mau mukul nasid, jangan depan orang banyak-banyak. Ini masjid, ni imam pukul nasid di emperan masjid. Bismillah tawassalna billah la 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 marhaban ya nural aini. Menyanyi dia di belakang sana. Dulu ketika Ibu Irene Handono mau ceramah, muncul konflik. Negeri Rokan Hulu 1000 suluk, tuan-tuan kelipat, tuan syekh mursid-mursidin, tak layak perempuan menceramahi. Datang ke saya, gimana nih Pak Ustaz? Ustazah sudah diundang, Ustazah Irene Handono. Mau tahun baru, sudah siap panitia, sedangkan bergejolak. Gimana? Solusinya begini. Ini masjid, sana kiblat. Ini laki-laki, ini perempuan. Iya, buatkan ustazah itu di tengah. Jadi ustazah tidak menceramahi tuan khalifah mursyid-mursyidin. Laki-laki mendengar suara, yang tak mau menengok menunduk. Buat dia di tengah. Tengah, laki-laki, perempuan. Akhirnya jadi acara dibuat perempuan di tengah. Begitu juga dengan ini, perempuan yang mau mukul nasid segala macam. Ini tentang masalah. Begitu juga dengan baca Quran. Mengenai seni Ustaz, bagaimana Ustaz cara membaca Al-Quran di istana kemarin yang menggunakan langgam Jawa? Sudah dikritik, banyak sudah kritik, akhirnya tidak mempan lagi. Insya Allah tak akan ada lagi itu terjadi. Karena dari pakar-pakar sendiri sudah mengkritik. Saya mau bertanya tentang asal muasal lahirnya khilafiyah, sehingga banyak menimbulkan antar sesama Islam. Mendengar adanya konflik politik. Khilafiyah itu sejak zaman Nabi sudah ada. Ketika Nabi SAW meninggal, yang satu mengatakan jenazahnya mesti dibawa ke Makkah. Nabi kan orang Makkah, jenazahnya bawa ke Makkah. Yang satu mengatakan jenazahnya dimakamkan di Madinah. Tengok, ikhtilaf antara sahabat Nabi. Sampai akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibacakannya hadis. Kami para Nabi kalau meninggal dimakamkan di mana kami meninggal. Akhirnya dimakamkan di bawah. Masalah angkat tangan waktu sholat. Satu hadis mengatakan sebahu. Allahu Akbar. Satu hadis mengatakan sedaun telinga. Allahu Akbar. Selama ada dalilnya tak boleh menyalahkan. Saya kalau sholat sampai sedaun telinga. Tapi saya tak menyalahkan yang sebab. Tapi dia jangan pula salahkan saya. Masalah telunjuk, mazhab Syafi'i, angkat sekali saja. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Kalau Hanafi angkat sekali, turun sekali. La ilaha illallah. Kalau Hambali setiap lafaz Allah angkat. At-tahiyatul barakatuh salawat thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki dari awal sampai akhir angkat. At-tahiyatul barakatuh salawat thayyibatullah. Tak pernah saya berkelahi dengan kawan-kawan saya di Maroko yang mazhab Maliki. Tak pernah. Nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Tapi niatnya mukhlishina lahuddin. Karena hadisnya banyak. Hadis tentang itu banyak. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang suka membid'ahkan orang? Yang bisa jawab, jawab.
Yang tak bisa jawab, diam saja. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Lama-lama dia capek juga. Fotokopikan buku saya, 37 masalah populer. Talqin mayat bid'ah, sudah saya jawab. Baca Quran untuk orang mati bid'ah, sudah saya jawab. Bertawassul bid'ah, sudah saya jawab. Baca Quran di samping kubur bid'ah, sudah saya jawab. Sayyidina bid'ah, sudah saya jawab. Download gratis. Ada dalam Play Store. Play Store buat Abdul Somad, 37 masalah populer. Download gratis. Share bagi kawan-kawan. Apa hukumnya ulang tahun menurut Islam? Ulang tahun bakar lilin, hembus lilin. Happy birthday to you. Apa yang mau kau minta tahun depan? Mintalah pejamkan mata kepada api agama Majusi. Kalau mau memperingati bahwa umur sudah bertambah, undang anak yatim fakir miskin, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa anak panti asuhan sini, Pak? Ada 200 orang. Tolong keluarkan, saya mau buat nasi kotaknya. Berapa orang? 5 orang aja. Kebetulan itu kita yang sanggup kan? Makan, masukkan duit amplop agak 100 ribu, 50 ribu. Dek, ingat, aku mati. Tak lama lagi akan mati. Ingat mati. Ada tak Nabi pernah mengulang hari lahirnya? Ya. Mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Dzaka yauma wulidtu. Kenapa kau beribadah banyak hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Bukan dikenang dengan bakar lilin. Yang lagi tradisi-tradisi yang sudah-sudah masa lalu. Sudah. Ustaz tak pernah tiup lilin. Pernah waktu mati lampu tiup lilin. Apa hukum pacaran Pak Ustaz? Tak ada pacaran-pacaran. Saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa Ustaz tak pacaran? Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km. Saya, Ustadz Baihaqi, Ustadz Oni, Ustadz Nafrizal, sama kami. Kami diikat oleh KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Mahasiswa Indonesia semuanya 2.400. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Persaingan ketat. Tapi keadaan itu membuat kami. Toh pada akhirnya Ustaz Nafrizal nikah, punya istri juga, punya anak. Saya menikah, punya istri juga. Yang katanya pacaran kaulah bulan, bullshit, ngomong kosong semua. Tak ada tuh. Pacaran tuh penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Begitu jalan berdua terpleset, kenapa ya? Begitu dah beranak, jatuh, mampus lu situ. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian, tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek, hancur tak ada. Tertulis di botol aqua, apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima, apalagi kalian. Jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya kan tiba juga. Masalah yang datang nenek-nenek tak tahulah entah apa. Tiba masanya bisa. Nampaknya ada yang cantik Pak Ustadz. Saya berkenan mau nikah sama dia. Datang ke Tuan Syekh, datang ke Pak Hafid, datang ke Pak Tua Yayasan, datang ke Pak Rektor. Mereka akan bawakan, dita'arufkan, dikenalkan, nikah. Nikah dengan baik. Undang, saya akan datang ceramah nasihat pernikahan. Habis itu kalian akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi orang tua jangan membiarkan anak-anak ini, anak lajang, anak gadis. Pak, saya bawa anak gadis Bapak malam ini jalan-jalan ke pasir ya. Jangan. Sebentar aja Pak, kami mau beli mie ayam. Tidak. Nanti kami belikan Bapak bakso sebungkus. Abah lah. Ini yang rusak. Kalau udah aku bilang sekali jangan. Sebentar aja Pak. Tidak. Sekali tidak. Tidak. Kalau udah aku katakan tidak. Tidak. Jangan Pak. Datang ibu dari dapur. Kasihlah bang. Awak lu dulu lebih parah dari itu lagi. Ini jadi masalah. Jangan. Kita jaga. Kita jaga negeri 1000 suluk itu. Ini negerinya para khalifah. Ini negerinya Syekh Abdul Wahab Rokan. Ini negerinya Syekh Ibrahim Al-Khadijah Naqsabandi. Orang-orang tua kita mendoakan negeri ini tiap malam dia berdoa. Allahumma dafa'anul wala wal waba wal fasa. Jauhkan bala musibah malam. Kalau sampai itu terjadi, na'udzubillah, berserak-serak anak